Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Said. Saya adalah mahasiswa PPG dari Informatika di SMA Negeri 1 Telaga pada kelas 10-7. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 UNG dengan nomor peserta PPG 201507529477 dan nomor untuk mahasiswa saya adalah 12117231187. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa 5 Maret hari ini di SMA Negeri 1 Telaga kelas 10-7 pada materi analisis data. Mohon bimbingan kepada dosen dan guru pamong, dan saya akhiri dengan ucapan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 10 ya? Ya. Bagaimana hari ini? Di kelas 10-7 ini kita mulai dengan materi analisis data lanjutan. Anak-anak sekalian, sebelum saya masuk pada pembelajaran, saya mulai dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas Kak Faren ada? Oke. Tolong disiapkan dan doa. Teman-teman, sebelum mulai pada ini kita berpuasa semoga doa selesai. Baik, sekalipun doa bersama sudah selesai dengan doa masing-masing dalam hati, saya minta untuk memulai pembelajaran dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita lakukan bersama. Baik, setelah doa bersama kita absen kelas 10-7. Abdul Razak Sumail, Amir Ismail, Citra Lestari Abdul, Dio Toto, Fatma Du, Fatma Yunus, Marsa Putri Tahir, Marsa Beniadatu. Oke, anak sekalian, anaknya ada di sini dulu. Kita memulai pembelajaran dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan terkait pada apa tujuan pembelajaran kita, kemudian acuan dari pembelajaran yang digunakan dan arahan-arahan lain mengenai pembelajaran kita. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami aspek privasi dari sistem keamanan data. Kemudian yang kedua,
kalian siswa mampu menerapkan siklus pengolahan data menggunakan perkakas ketika yang sesuai. Kali ini kita masuk pada analisis data dengan menggunakan Microsoft pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Kemudian kalian sebagai siswa mampu menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna. Pencapaian yang akan kita ambil hari ini, kalian sebagai siswa mampu memahami aspek privasi dan keamanan data serta transformasi data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber, kemudian memodalkan data berbagai bidang, menerapkan siklus pengolahan data untuk pengumpulan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan juga publikasi dengan menggunakan perkakas TIK yang sesuai, serta menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume kompleksitas. Jadi, rekan-rekan sekalian, saya sampaikan acuan kesehatan dari kita menghadapi komputer itu posisi badan dari komputer harus nyaman, kemudian jarak pandang kurang lebih 50 cm, minimal 50 cm dari wajah ke layar supaya degradasi atau gradasi warna tidak mempengaruhi mata kita. Kemudian posisi duduk dalam keadaan lurus dengan monitor, jangan monitor di kanan, posisi duduk kalian di sebelah kiri. Kemudian hindari ada air di atas, minuman kotor dan lain-lain, makanan dan lain-lain untuk mencegah meminimalisir rusaknya perangkat komputer yang kita pakai. Saat ini, guru sebelum masuk pada materi, saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama saya ambil dari nama-nama CPU, dari nama-nama komputer yang istilahnya dari komputer. Kelompok satu adalah kelompok koridor, diketuai oleh Kak Valen. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok keyboard, diketuai oleh Kak Aisyah. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Aisyah. Kelompok 3 dengan nama kelompok CPU. Kemudian kelompok tikus mana? Kelompok paus, diketuai oleh Kak Aisyah. Baik. Ada pertanyaan untuk kita semua. Kita masuk pada materi pembelajaran. Materi kita adalah transformasi data. Siapa yang tahu apa itu transformasi data? Atau saya berikan pertanyaan pembantu dulu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita mendengar kata transformasi? Ya, ada bedanya transformer sama yang itu? Oke, siapa yang bisa kemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi adalah data yang sudah dikumpulkan dan dapat diolah untuk berbagai kepentingan mencakup pengambilan keputusan. Kemudian apa itu data? Pernah mendengar kata data? Pertanyaan pembantu ketua. Pernahkah dalam kehidupan kita mendengar kata data? Nah, apa itu data? Kapan tahu? Apa itu data kemarin? Siap. Data adalah informasi penting, baik itu berupa visual atau audio atau kalimat yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada yang lain? Apa itu data? Kak Nesa, apa itu data? Kak siapa tadi? Ketua kelompok keyboard. Apa itu data? Data adalah sebuah informasi penting. Siapa lagi? Kelompok CPU.
Kak Syifa. Putri. Menurut saya data yang hasil Hasil analisis yang sudah dikumpulkan. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang beberapa tipe data yang kami menggunakan ada 3. Yang pertama adalah data numerik. Data numerik ini adalah data yang bertipe, data yang biasanya didapatkan dari hasil penghitungan kuantitatif terdapat 2 tipe data yang sesuai dengan numerik. Yang pertama adalah data numerik discrete dan data kontinu. Siapa yang bisa memberikan jawaban ke saya apa itu data numerik discrete? Silakan. Apa itu discrete? Pernah mendengar data discrete? Pernah? Kredit biasa. Bagaimana kredit dengan discrete? Kalau kredit, ama-ama beli kastel 1 dicicil 6 bulan itu kredit. Kemudian kalau discrete adalah tipe data berbentuk bilangan bulan yang sifatnya relatif terbatas. Kemudian tipe kedua dari numerik adalah tipe data kontinu. Tipe data kontinu merupakan tipe data yang sifatnya tidak terbatas. Jadi dua itu ada perbedaan. Yang pertama numerik discrete itu adalah yang terbatas, kemudian kontinu adalah yang tidak terbatas. Oke. Kita setelah numerik, tipe data yang lain adalah data kategori. Kategori merupakan tipe data yang bersifat kualitatif dan tidak memiliki makna secara matematis. Sebagai contoh, ada data jenis kelamin yang hanya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh lainnya adalah kategori produk seperti handphone, komputer, makanan, baik makanan jadi maupun bahan pokok dan makanan, ataupun kategori-kategori yang lain. Kemudian ada tipe data yang ketiga adalah data ordinal, merupakan tipe data gabungan dari numerik dan kategori. Nilai pada data ini sudah ditentukan seperti pada data kategori, akan tetapi nilai memiliki makna secara matematis. Pada tipe data, setiap nilai memiliki makna tingkatan yang berbeda. Sebagai contoh, grade A, B, C, D atau kualifikasi dari makna informasi. Contoh, ketika di kelas sudah dikategorikan nilai pendapatan peringkat sesuai dengan nilai semester sebelumnya. Jadi sudah diketahui dalam satu kelas ada yang nilainya mencapai peringkat 1, mencapai nilainya rata-rata 80, ada peringkat 2 yang mencakup nilai kurang lebih rata-rata 78, sekian, kemudian seterusnya. Itu sudah cakupan dari data ordinal. Baik, setiap kelompok saat ini mengaktifkan komputer minimal 1 masing-masing kelompok. Silakan. Yang lain kerjasama ya. Jadi sistem yang saya pakai dalam media mengajar berbentuk PJDR atau Project Based Learning. Pada project itu mengumpulkan satu tugas sebentar dengan mengandalkan tugas kelompok. Jadi kita pakai kelompok-kelompok dengan tugas terstruktur dari satu kelompok satu tugas saja. Ada beberapa soal sebentar yang akan saya berikan dan juga sifatnya box. Ya, aktifkan saja dulu dan belum ya boleh masuk di Excel saja. Rata-rata satu kelompok ini sudah tahu menggunakan rumus if ya. Sudah enggak? Di sini tahu. Di sini tahu menggunakan
sebentar akan mengerjakan contoh-contoh soal sesuai dengan rumus yang akan saya sampaikan sebentar. Oke, setelah kita mengetahui tipe data, ada numerik dan ada kategori, kemudian ada ordinal, maka kita masuk pada contoh transformasi data kontinu ke ordinal. Data kontinu dapat dikatakan sebagai data yang nilainya berkesinambungan, di mana data ini dapat berbentuk pecahan atau desimal, sementara data ordinal dapat menyatakan tingkatan data. Dalam hal ini, data kontinu akan diibaratkan sebagai nilai akhir, sementara data ordinal adalah predikat, yakni sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Bisa dimengerti? Adapun nilai akhir didapatkan dari perhitungan nilai tugas UTS, ulangan apa itu tes? Ulangan kelas semester, kemudian UAS. Apa itu UAS? Bukan Ustaz Abdul Samad, bukan? Ulangan akhir semester berikut pokok tugas antara UAS dan UTS. Untuk mendapatkan nilai akhir, kalian lihat di monitor. Kalian lihat di monitor layar kerja MS Excel, bukan masuk Excel dan buat dokumen baru. Kemudian gunakan, kalian bikin sendiri data yang terdiri atas 10 nilai siswa. Berikut contoh nilai dari 10 siswa yang ada. Kita pakai nama atau pakai nomor urut saja, silakan. Kalian bikin seperti ada yang tertera di layar. Ada baik, perhatikan di atas, kemudian kalian terserah ke kotak pertama itu untuk nama. Sel nama ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu kalian bisa kasih nomor urut saja atau mungkin mengganti dengan nama lain. Nama teman kelas silakan. Untuk masing-masing kelompok saya jelaskan. Tetapi untuk keseragaman pada sel tugas UTS dan UAS itu sama ya. Itu sama, sekalipun di sel nama itu kalian bedakan sesuai dengan kalian punya mau. Kemudian kolom atau sel yang kosong yang akan ada rumus di dalamnya adalah nilai akhir dan predikat. Oke baik, perhatikan tabel yang sudah ada di layar. Sekali lagi, kolom nama atau sel nama boleh diganti menurut kalian atau sesuaikan di atas, silakan berkelompok. Kemudian yang tidak boleh berubah adalah nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian kosongkan nilai akhir dan predikat untuk diisikan rumus sebentar. Saya beri waktu 5 menit masing-masing kelompok untuk mengetik sesuai dengan nilai yang ada. Jadi nilai yang boleh berubah itu adalah kolom atau sel nama. Siswanya boleh kalian sesuaikan di atas, nama siswa atau siswa 1, siswa 2 silakan. Tetapi nomor tetap sesuai dengan yang di atas ya. Untuk nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS, untuk keseragaman sebentar sebenarnya saya dari layar itu tetap sesuai dengan tabel di layar. Sudah semua? Proses pengetikan sudah semua? Oke. Kita akan rumus. Rumusnya 0,2 sel tugas plus 0,35 sel UTS dan plus atau ditambah 0,4% sel UAS. Jadi selnya disesuaikan di situ. Tempatkan sel yang dimaksud pada posisi yang sesuai dengan kolom rumus.
sambungan antara kolom dan baris. Ayo, saya kasih waktu dari 10 bangun. Saya kasih waktu masing-masing kelompok 20 menit. Dimulai dari sekarang. Dengan saya untuk penilaian individu dan penilaian kelompok sesuai dengan model penilaian kita, project basic learning. Saya akan penilaian. Rubrik penilaian ini ada dua, rubrik penilaian individu dan penilaian kelompok. Individu tetap saja dari kelompok, mana yang kerjasama, yang mana yang paham, yang membantu dan lain-lain. Sesuaikan rumus yang sudah diketahui, sudah dijelaskan tadi, sudah disampaikan tadi. Kelompok CPU, kelompok 3, uang monitor yang ada sudah selesai. Kelompok monitor A sudah, monitor B sudah. Predikat itu adalah bisa tidak menggunakan rumus. Ada rumus, kalian pakai rumus untuk dapatkan predikat? Tidak. Oke. Nah, untuk predikat, sekalipun mudah dengan langsung mencantumkan dari hasil nilai akhir, tetapi saya ingin predikat diisi dengan rumus. Sesuai rumus. Nah, predikat pakai rumus. Rumusnya saya tampilkan di atas. Pakai perintah atau rumus kemudian nilai akhir sama dengan M, nilai akhir kemudian sama dengan 100 N. Itu predikatnya A. Bagaimana? Itu perintahnya if M dan D. Jika nilai akhir sama dengan 85, kemudian N nya nilai akhir lebih besar dari sama dengan 85, maka N atau nilai akhir itu harus lebih kecil sama dengan 100 D. Paham ya? Maka predikatnya adalah A. Yang paling penting adalah tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Paham? Nah, sesuai dengan predikat. Sesuai dengan predikat tadi. Predikat A itu berapa? Kalau bicara manual predikat tadi, supaya disesuaikan, cara dulu mulai predikat tadi. Oke? Predikat dulu. Itu predikatnya. Kita dong. Kak, bicara manual dulu ini, dipahami dulu ini. Nilai 85 sampai
Yang ada satu pokok saja. Supaya kalian bisa pahami. Predikat A itu boleh saja disesuaikan nama itu ada 4 atau 5 predikat A. Bukan dari ini ya, dari kita. Karena nilainya lebih dari 85. Predikat B bisa saja 4 orang, 3 orang, atau mungkin 10 yang predikat B. Jika nilainya kurang dari 85 di atas 74. C juga nilai predikat C adalah di bawah 75 di atas 59. Ada 60 sampai 74. Kemudian selanjutnya untuk predikat D 50 sampai 59. Di bawah 50 itu predikatnya E. Bisa diperhatikan? Oke. Sesuai dengan itu. Baik. Tidak ada yang pegang komputer. Sekarang saya ingin mengecek nilai. Semuanya, saya ingin mengecek nilai sekaligus kita break. Kita splitting dulu. Semua berdiri dan di belakang bangku masing-masing. Saya mulai dari kelompok 1, kelompok monitor. Kelompok monitor terdiri dari 2 monitor yang aktif, kelompok monitor A dan kelompok monitor B. Sekarang saya ingin lihat berapa predikat A dari hasil kerja kalian. Monitor A 1. Siswa berapa? Nomor monitor berapa? 9. Oke. Berapa nilainya? 87,1. Ayo. Karena kita ambil dasar yang sama, nama boleh berbeda, siswa namanya boleh berbeda, tetapi nilainya pasti harus sama semua. Ya. Jadi sambil patokan yang benar adalah nilai. Sebenarnya gambaran yang berubah. Untuk monitor kelompok monitor B, predikat A ada berapa orang? 1. Siswa yang berapa? 9. Kalian kasih nama atas nama Putri. Nilai? Nilainya 87,1. Ayo, kelompok 2, kelompok Kilo. 1 monitor yang aktif. Berapa predikat A? 1. Dengan nilai 87,1. Kelompok sipil, Central Processing Unit. Di sini otaknya komputer kalau divisi bersama komputer, maka kalian harus tahu dari kelompok yang lain. Kita lihat bersama otaknya komputer. Predikat A berapa? Posisi siswa yang ke 9. Nilai sama. Kita ke kelompok mouse, kelompok yang biasa jadi anak di rumah, terganggu kalau ada tikus. Oke, kelompok mouse, berapa nilai semua satu monitor yang aktif? Oke, berapa predikat A? 1. Nomor urut siswa ke-9 atas nama Ahmad atau di sini. Kemudian itu bukan nomor. Dengan nomor lebih bagus. Dengan nilainya predikat A. Berapa nilainya? Nilai 87,1. Kalian harus sujud. Ini pakai. Baik, kita ke kelompok satu lagi, kelompok monitor A. Berapa predikat B? 3. Sebutkan. Siswa 1, 2, 10. Berapa nilainya? 78 itu saya predikat B. Diam. Berapa nilai B?
predikat PDB tugas kalian? Boleh monitor base. 3. 1 bulan 10. Oke, sama dengan jadi 2 monitor pada kelompok monitor itu kompak, nilainya sama. Kita lihat kelompok keyboard. Berapa predikatnya berapa orang? Berarti ya? Nomor urut siswa 1, 2, dan 10. Nilai 80,4, 76,65, 76,6. Oke. Untuk kelompok ada perbedaan. Untuk kelompok CPU otak dan komputer, berapa nilai yang berapa siswa yang berpredikat B? 2. Ya. Siswa berapa? Siswa 1 dan siswa 2. Katakanlah di kelompok siswa 10 ada 78,2. Saya mau lihat lagi ya. 78,2. 6,6. Ada yang salah di sini. Sebentar saya perhatikan. Di sini terakhir 62,2. Jadi sudah ada perbedaannya. Ini perbedaannya sama-sama. Dua kelompok ini sama-sama ada 3 orang yang predikat pendek, tetapi ini berbeda di 1 orang, yaitu siswa nomor 10 beda dengan kelompok monitor. Kita lihat kelompok paling luar biasa. Mouse muda sama dengan kelompok 10. 2 orang yang berpredikat B, sementara siswa nomor 10 predikatnya C. Sekarang kita uji masing-masing. 1 orang, ini briefingnya, 1 orang, saya tidak membedakan siapapun kelompok kalian, tapi kalian beruntung. Siapa yang duduk di monitor untuk berubah dan mengecek kebenaran? Tunjuk salah satu yang akan mengecek kebenaran. Kemudian lulus untuk kolom 10, siswa kolom 10 termasuk yang sudah. Kalian berubah kembali sesuaikan dengan lulus. 1 orang duduk di depan monitor. Kemudian kalian bantu. Nomor 10 tolong dikulang pengecekan sesuai rumus. Ayo. Oke, sudah. 10 sesuai dengan itu bisa siap. Karena bisa semuanya hapus dulu itu sesuai dengan rumus, kemudian pas. Sebenarnya penilaian sesuai rumus ya, bukan keputusan aman. Ayo, mulai dari kelompok monitor, samakan tidak? Sama tidak? Dari siswa 1 sampai siswa 10, sama tidak? Dari jangan diketik, perubahannya kelihatan dulu ya. Dan dari saya tidak diketik, angkat tangan saja dulu. Sama tidak? Semua mulai. Sama enggak?
Sesuai dengan permintaan media kurikulum pembelajaran kurikulum merdeka, kita harus lebih menggunakan berpikir kritis. Jadi jangan puas dengan hasil yang sudah ada, tetapi tidak dengan proses yang maksimal. Jadi usahakan prosesnya. Rumusnya saya ingin sekalipun lambat tetapi sesuai dengan rumus. Bukan cepat hanya karena dengan langsung sudah tahu hasil akhir langsung ketik hasil akhir. Bukan itu ya? Kita pakai rumus. Sudah sesuai tak? Semua. Ya. Saya sesuaikan hasil penelitian dengan hasil kalian. Penelitian A dan 10 siswa sesuai dengan lembar tugas kelompok itu cuma satu yang A, yaitu siswa nomor urut 9. Kemudian ada 2 atau 3 B? 3. Oke. Penelitian A satu orang, semua kelompok menyatakan sama, yaitu nomor urut 9 dengan nilai B cuma 3. Sekarang C berapa? Berapa C? 6. Termasuk yang nomor urut tujuannya? Oke. Nomor urut berapa yang C? 3 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa itu? Ada 6. Kalian? Oke. Kalian? 6. Oke. Kalian? 6. Oke. Pertanyaan untuk kita sekarang bagi 10 orang A1 B3 kemudian C6 berarti tidak ada yang nilai 10 ya, tidak ada yang pendidikannya dapat nilai E atau D, tidak ada. Sama saya pada dulu kembali suara satu juara 2 3 kelompok yang ada. Tepuk tangan untuk semua. Itu tadi adalah kelompok. Sekarang saya kasih tugas khusus penilaian individu. Jadi ada 4 kelompok masing-masing sama, tetapi 4 kelompok pada 4 kelompok. Masing-masing 4 kelompok dikerjakan oleh 1 orang yang berbeda di setiap kelompok. Paham? Paham? Ya, oke. Kelompok 1, catat, tulis. Atau didengar saja instruksinya, kita sesuai dengan soal box. Tema nomor 1. Nilai kelas pada 5 siswa. Ketik saja di luar pembicaraan yang tadi. Nomor 1, nilai nilai rapor dari 5 siswa pada 5 mata pelajaran. Nilai rapor dari 5 siswa pada 5 mata pelajaran berbeda. Bisa dipahami ya? Kalian berpikir lebih kritis. Apa yang saya maksud dan banyak tuannya di tugas. Itu oleh ketua kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 itu untuk nomor 1 dikerjakan oleh ketua kelompok. Untuk soal nomor 2, hasil pemungutan suara pemungutan suara calon ketua OSIS
berbeda. Ada 4 kelas berbeda. Itu untuk orang kedua. Orang ketiga di masing-masing kelompok. Kalian datang berapa ya? Orang ketiga di masing-masing kelompok. Setiap soal dikerjakan oleh orang yang berbeda. Nomor 1 ketua kelompok, nomor 2 wakil ketua. Kalian coba bercatat yang mana nomor 2, mana nomor 3, mana nomor 4. Sekarang untuk nomor 3, jumlah sumbangan masjid dari 5 RT setempat. Dari 5 RT setempat. Jumlah sumbangan masjid dari 5 RT setempat. Jumlah sumbangan masjid dari 5 RT setempat. Jadi kalian tentukan berapa jumlah RT, 1 RT berapa, kalian bikin. Sesuaikan contohnya ya. Bisa? Oke. Kemudian orang terakhir untuk masing-masing kelompok dikerjakan oleh orang yang berbeda. Pada orang terakhir, jumlah sumbangan masjid dari 5 RT setempat itu adalah nomor 3. Kemudian yang terakhir, total nilai rapor pendidikan agama Islam untuk 5 kelas. Nilai rapor pendidikan agama Islam kelas 10-7. Agama Islam kelas 10-7. Jadi berapa jumlah siswa di kelas 10-7 di kelas saya? Kemudian tetapkan UTS-nya, tetapkan nilai UAS-nya, kemudian nilai akhirnya sama dengan contoh yang tadi. Nomor 4 identik dengan contoh yang tadi. Paham? Oke. Ini dikerjakan selesai tidak selesai pelajarannya. Ini jadi tugas untuk minggu depan. Paham? Misalkan selesai hari ini, saya kasih waktu dulu 10 menit. Ayo. Orang pertama silakan. Ketua kelompok. Ketua kelompok berarti dapatkan dulu, langsung gunakan. Nomor silakan. Bagi semua menurut langsung bos nomor 1 dan nomor 2. Pada 4 kelas berbeda, yaitu untuk pekerjaan nomor 1, untuk nomor 1 masing-masing kelompok, tetapkan nilai masing-masing pelajaran. Jadi ada itu lagi burungnya. Nomor nama kelas hasil. Nomor soal kedua burungnya hasil pemungutan suara calon ketua OSIS 4 pasangan calon dari 200 siswa. Jadi kalian bebas menentukan siapa yang mau juara, berikan silakan. Tetapi saya ini proses dengan rumusnya tepat. Sekarang saya kasih waktu 3 menit sampai 5 menit untuk bekerja pertama. Soal 1 khusus pada ketua kelompok, silakan. Ya, baik. Sekalian, perhatikan ke saya dulu.
kita bisa berikan itu kita berikan kepada kelompok. Ya, saya bikin dari kelompok dan saya bagikan rubriknya. Kelompok 1 di sini ya, di balik kertas ya, di sebelah. Jadi nilainya tidak diapakan, cuma yang saya suruh di sini nama siswa itu adalah nama masing-masing kelompok. Kelompok misalnya, oke, ini kelompok keyboard. Isi nama, kemudian tahapan tetapkan di sini nomor 1 atau soalnya enggak, perhatikan. Nomor 1 atau soalnya tulis di sini, kemudian pekerjaannya siapa? Di masing-masing kelompok kan? Masing-masing kelompok. Ini. Tulis di sini. Tulis kembali soal di sini, kemudian siapa pekerjaannya? Nomor 1 siapa pekerjaannya? Tulis. Di kolom sini tulis nama anggota kelompok kan? Tulis nama anggota kelompok. Saya tunggu setelah pelajaran selesai. Minggu depan. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama berharap monitor, tetapi setiap kelompok saya akan berikan SPW standar. Kita tidak ada yang diganti. Set saja, kontrol saja pekerjaan kita dan pakai nama kelompok untuk kelima. Dan benar sekalian, betul sudah? Ya, kita masuk pada situasi akhir. Pembelajaran kita berakhir pada menit terbang 5 sampai 10 menit terbang. Sudah? Oke, sudah ya? Masuk ini sudah? Kelompok sudah? Oke. Kalian sekarang masing-masing kelompok melakukan menyanyikan lagu yang sama dengan hiruk-pikuk yang sama, reaksi dan semangat yang sama, tetapi beda durasi. Mulai dari kelompok 1. Lagunya disepakati dulu, lagu Garuda Pancasila. Semua ya, kita mulai masuk dalam pendidikan pertama adalah kelompok 1 dari tugas kelompok tadi, kelompok 2, juara 2, juara 3, juara 4. Dan nomor kelompok sebenarnya urutannya juara 2 itu ada 3 kelompok. Tapi ini urutan untuk penyanyi maka harus ada jarak. Jadi 1, sesuai kelompoknya 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 dulu. 1, 2, 3. Sesuai dengan tipe masing-masing di awal. Tidak ada yang yang awal selesai lagunya di dia, atau yang terakhir malamnya selesai lagunya. Jadi semuanya sesuai dengan tipe. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup sebelum terbang, sampai sebelum terbang, saya ingin bertanya apa hikmah yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Silakan mewakili satu orang per kelompok. Oke, Kak Putri. Baik, dari sini saya dapat hikmah kalau
Karena saya pikir itu tinggal titik angka doang, ternyata ada titik rumus. Jadi itu tadi saya dengan kalian itu suka batutan. Jadi bingung bagaimana mengajar dan tapi berikan pada saya karena seorang tahu dan bisa mengajar berapa jangan sesuatu mudah. Kadang-kadang ada proses yang harus dilewati untuk mencapai hal tersebut ya. Oke. Tapi kalau untuk kelompok sipil, oke, otak kemudian memang harus kerja lebih keras dibanding yang lain. Oke, siapa kelompok lain yang mewakili? Apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Pada tema apa tadi? Apa pembelajaran kita? Transformasi data, analisis data, kemudian dengan media pembelajaran atau model pembelajaran object basic learning. Oke, atau tugas kelompok. Oke, misalkan siapa yang setelah kelompok 3? Apa hikmah yang kita dapat hari ini? Ayo Vanessa, ayo. Oke, silakan kelompok host. Iya, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan bahwa dalam suatu kelompok itu membutuhkan kerjasama yang baik untuk mencapai kesuksesan dalam mengerjakan sebuah masalah yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, tepuk tangan yang meriah. Kelompok sama dua, siapa? Ayo, kelompok dulu ya. Kelompok satu. Oh, kelompok satu. Nama saya Nurul Desa Sabila. Saya Nurul Desa. Ayo di hari Maulid. Ya, saya cuma mau bilang ternyata jadi guru itu susah ya. Jadi saya cuma mau bilang untuk seluruh guru di dunia ini tetap semangat dan ayo. Dan mewakili guru setia. Ayo itu. Oke, kelompok dua. Ayo, silakan. Apa hikmah? Yang satu tentang mekanisme tugas tadi. Bekerja di Excel tidak semudah yang dipikirkan, harus dengan rumus. Di kelompok 4 disampaikan tentang kerja sama tim. Kemudian di kelompok 1 tentang susahnya menjadi guru. Sekarang nomor 4 mungkin akan mengisahkan susahnya jadi monitor. Atau silakan. Ayo. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini? Yang mengajar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari belajar kita bahasa ini yaitu bagaimana caranya kita menganalisis data dalam bentuk tabel, juga grafik, dan juga itu melakukan kerjasama tim untuk membuat analisis. Siap. Tepuk tangan. Untuk kelompok 4, hikmah yang didapat adalah hikmah setiap kelompok tadi. Dia tahu bagaimana susahnya menjadi guru, bagaimana susahnya bekerja dengan tabel Excel, kemudian bagaimana bagusnya kita bekerja bersama kelompok. Tepuk tangan untuk saya. Baik, anak saya menutup kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu sampaikan. Dimakan kalian fokus kepada tugas yang diberikan ya. Kemudian insya Allah kita masuk pada KPL kita atau pada materi kita tetap pada transformasi data di sebuah materi dari materi analisis data. Untuk kalian terima kasih banyak. Semoga satu kata kunci untuk kalian, semoga bisa dipikirkan. Kalian saat ini bukanlah tidak kerja, status kalian siswa itulah pekerjaan kalian. Ya, siswa itu adalah sebuah pekerjaan. Jangan kira pekerjaan dinilai dari hasil akhirnya harus ada gaji.
Dengan yang kalian miliki saat ini, kalian bisa mendapatkan apa yang lebih didapatkan oleh orang tua atau orang-orang sukses lainnya. Yang jelas, fokus dan berani bertanggung jawab. Bisa ya? Sahabat siswa, ayo fokus belajar dan berani bertanggung jawab. Apapun kedepannya, ketika kalian sesuaikan dengan karakter Anda sebagai seorang siswa, aturan dari sekolah, baik itu menjaga dari orang tua dan guru, kalian bisa pikirkan itu, kemudian kalian olah sebagai insan yang beragama, maka insya Allah mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Oke, menutup kegiatan ini, saya minta kita kelas untuk memimpin doa dengan sama-sama membaca surah An-Nas. Kak, pimpin. Teman-teman, sebelum kita masuk kegiatan kita pada hari ini, dengan doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, teman-teman sekalian, tinggalkan ruangan ini dengan mematikan komputer seperti tadi, perhatikan tempat duduk dan meja, kemudian ketika ada sampah di sekitar kita tolong ditulis, simpan di tempat, buang di tempatnya, di tempat sampah. Oke, dimatikan dan mengakhiri kegiatan sama-sama membaca Alhamdulillah.